Ya, Anda kembali menyaksikan Net Bali dan saya masih bersama dengan Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Suratnyana. Ya Pak Agus, tadi sempat kita berbicara sedikit mengenai shortcut yang akan dibangun dari Buleleng langsung ke Mengwitani kalau nggak salah Pak ya. Nah, dibutuhkan seperti apa Pak? Untuk apa kegunaannya shortcut ini sendiri untuk Buleleng? Saya 5 hari lalu sedikit berdebat lah dengan konsultan tentang kapasitas yang menjadi standar daripada efektivitas dari pembangunan shortcut. Yang kita inginkan lah bukan masalah efektivitas pada standar kapasitas. Yang saya inginkan adalah standar kenyamanan mereka datang ke Buleleng. Karena setiap orang ke Buleleng keluhannya selalu mabuk. Iya Pak, berkelok-kelok Pak ya? Iya, akhirnya mereka baru paham. Tadinya mereka nggak paham. Mereka menganggap jalannya masih cukup karena kapasitas. Ya. Ini standarnya bukan standar kapasitas, standar kenyamanan. Nah, berbekal dari itulah akhirnya kita mengusulkan desain rencananya ada 10 titik shortcut sampai di Singaraja. Okay. Dari Bedugul ke bawah, dari Pancasari ke bawah ada 5 titik shortcut. Okay. Ini yang membutuhkan biaya cukup besar, memerlukan teknologi yang canggih, karena kita berupaya mengurangi tikungan dan mengurangi waktu tempuh. Yep. Saya berandai-andai, kalau shortcut 5 titik ke bawah dari Pancasari ke bawah saja selesai, Buleleng pasti maju pada si investasi. Saya buktikan begini. Kalau wisatawan yang pengen tahu Buleleng banget, yang punya niat ke Buleleng, kita bisa lihat di bulan Juli, Agustus, September, hotel-hotel di Buleleng penuh semua. Hanya 1,5 bulan hotel penuh. Nah, kita sekarang membidik yang Jumat, Sabtu, Minggu, long week, ada weekend, ada long weekend dan sebagainya. Mereka terkopleng semua di Denpasar dan Badung. Iya. Karena mereka nggak mau ke sini. Setiap saya tanya, selalu hitungannya mabuk. Nggak kuat, Buleleng mabuk. Berarti kita punya peluang. Nah, dibarengi dengan kondisi alam kita yang mendukung, ya kita punya pantai yang panjang, kita punya topografi yang berbukit-bukit sangat indah, kemudian kita punya kuliner yang luar biasa, ya. Sehingga saya berpikir kalau shortcut dibangun, saya yakin akan ada tambahan jumlah wisatawan yang datang ke Buleleng, dibarengi dengan atraksi yang sudah kita miliki, dibarengi dengan amenity, ada investasi, dia membangun restoran, dia membangun hotel. Ini harapan kita, ya, sehingga sektor jasanya bergerak, tapi tidak meninggalkan sektor pertanian. Caranya adalah memperketat rencana detail tata ruang wilayah kita. Jangan sampai tanah pertanian kita habis. Saya beri contoh di Munduk misalnya. Di Munduk salah satu desa wisata yang sedang berkembang, lewat sinergitas kita dan desa adat, itu sudah tidak membolehkan membangun hotel berbintang di sana. Okay. Semua sifatnya perumahan rakyat yang tidak berdayakan. Ini kan, jadi gini, kalau ngomong PDRB misalnya, orang bangga dengan PDRB daerahnya besar, tapi belum tentu masyarakat yang menikmati. Karena pemiliknya bisa dari luar, dari Jakarta, dari mana-mana. Sedangkan kita di Buleleng, walaupun PDRB nggak kecil, nggak besar, tapi berkualitas. Ke masyarakat. Berkualitas, karena yang mendapat keuangan langsung masyarakat. Nah, dan yang namanya Gini rasio itu menjadi kecil. Jadi lebih merata pertumbuhannya. Karena kita punya spot-spot yang macam-macam ya, ada diving, ada pantainya, ada pegunungan juga, danau, banyak ada sekali. Hutan taman nasional, banyak sekali. Dan kita punya 7 hutan desa yang pemanfaatannya sekarang boleh oleh BUMDes. Nah, cuma kita menjaga jangan sampai hutan dirusak. Apa dipakai apa ke depan kita kan harus upayakan juga. Otomatis ya nanti kalau sudah ada akses, orang pasti memberikan ide-ide pengembangan daerah itu lebih baik tanpa harus merusak lingkungan. Nah, ya. Sejauh ini Pak, seperti apa rencananya, sudah sejauh mana? Saya
5 hari lalu sudah ke Dirjen Bina Marga. Jadi tahun depan dipastikan dibangun 2 shortcut titik 5 dan 6. Dan saya di anggaran perubahan sudah menganggarkan untuk pengadaan tanahnya. Karena ada perubahan desain, tunda lagi pengadaannya. Bulan depan kita mendapat dijanjikan 3 minggu lagi, dan dijanjikan mendapatkan desain baru. Nanti ini desain on progress. Jadi menggambar sambil berjalan nanti pembangunannya. Jadi mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan ini akan terrealisasi. Di samping menambah kenyamanan juga bisa menjadi objek wisata juga yang berbasis teknologi. Ya. Harapannya Pak, kapan shortcut ini kira-kira sudah bisa dipakai? Berapa tahun ke depan? Harapannya, saya berharap ada sinergitas nanti dengan pemerintah Provinsi Bali, ke depan dengan pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk bersama-sama mengupayakan percepatan pembangunan shortcut. Untuk shortcut 56 ini, saya terpaksa memakai jalur cepat, menghubungi teman-teman saya yang ada di Jakarta untuk diprioritaskan dibangun, menjelaskan, meyakinkan, susah sekali meyakinkan. Nah nanti kalau nanti mereka berpikir secara sungguh-sungguh tentang One Island One Management, salah satunya shortcut itu menjawab tantangan besar menyangkut kesetaraan pembangunan Bali. Ya. Iya. Nah, shortcut tentu saja akan melewati berbagai tanah dari masyarakat, Pak. Ada kendala kah untuk pembebasan lahan? Ada 2 hal ketika mulai shortcut dibangun. Pertama, pembangunan pembebasan lahan. Saya rasa masyarakat paham semua, mereka mengerti, dan mereka mengharapkan. Yang kedua adalah bagaimana tidak merusak lingkungan. Iya. Ini harus kita jaga. Karena jalur shortcut yang ada di atas ini adalah lahan-lahan yang sifatnya konservasi. Kita jaga bersama. Kalau nanti pada awal bangunnya ada kerusakan, nanti segera akan kita kembalikan lagi, kita bangun lagi. Tapi yang jelas jangan menghalangi pembangunan. Ya, harapan saya. Nah, 2018 sudah semakin dekat, Pak. Ya. Digadang-gadang, Bapak pun masuk dalam bursa untuk Gubernur Bali. Ada tanggapan mungkin, Pak? Begini ya, saya lahir di Buleleng. Saya sekolah kecil di Buleleng, teman-teman saya banyak di sini. Saya melihat kondisi daerah saya dengan seksama. Nah, harapan saya sederhana sekali. Bagaimana kesetaraan utara selatan ini segera terwujud. Tentu aspeknya pasti kebijakan, ya. Ada political will istilahnya, ya, yang kita harapkan dapatkan dari kesamaan cara pandang, kesamaan pola pikir pada satu pembangunan. Kadang-kadang aspek politik menentukan juga kesamaan cara pandang itu. Mereka memiliki platform politik, ada kesamaan model untuk pengentasan. Saya hanya berharap, bukan saya berharap nanti yang menangkan Pilgub mendatang adalah dari PDI Perjuangan. Karena saya dari PDI Perjuangan. Dan saya tidak mungkin berkhianat kalau Ibu Megawati sudah menentukan siapapun yang menjadi calonnya. Yang jelas, saya walaupun dikatakan saya berpihak pada saat pemilihan gubernur, itu keberpihakan cara pandang saya untuk memajukan daerah, karena saya memerlukan sinergitas, karena saya memerlukan political will. Saya memerlukan kebijakan yang berpihak terhadap kemajuan Buleleng, kemudian berpihak kepada kesetaraan seluruh Bali. Konsep One Island One Management bisa diimplementasikan secara makro dan mikro. Mikronya kita, makronya silakan provinsi dan pemerintah pusat. Intinya seperti itu. Baik, ya. Tadi sudah kita review sedikit Pak ya ke depannya tadi ya. Tadi kita sudah ngomongin soal mengenai pengentasan kemiskinan dan juga sampai ke shortcut yang akan dibangun nantinya di Buleleng ini. Ya. Saya harap atau masyarakat pun berharap
ke depannya periode selanjutnya ini akan lebih sukses lagi Pak dari periode sebelumnya? Saya sebagai orang Buleleng, sebagai Bupati Buleleng, sebagai pemenang pilkada lalu, sebagai pembawa amanah daripada keinginan masyarakat Buleleng untuk memajukan daerah, harus saya pertanggungjawabkan. Memang dalam tanggung jawab itu pasti ada keterbatasan anggaran. Makanya besar harapan saya Pilgub mendatang bisa menjawab banyak harapan saya untuk memajukan daerah saya. Baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Agus, dan bila kembali kita ketemu lagi ya di waktu-waktu selanjutnya Pak ya. Baik, itu dia perbincangan saya bersama dengan Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Suratnyana, dan sampai bertemu kembali di kesempatan lainnya. Terima kasih.